Halo semuanya, khususnya buat Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah, atau siapapun yang berkecimpung di dunia pendidikan. Pembahasan kali ini pas banget buat Anda. Kita akan bedah tuntas program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dan yang paling penting, gimana caranya supaya sekolah Anda sukses menjalankannya. Yuk kita mulai. Oke, pertama-tama mungkin kita semua bertanya-tanya ya, kenapa sih program sebesar ini perlu diluncurkan? Kenapa jutaan siswa di seluruh Indonesia bakal dapat makan siang gratis? Jawabannya ternyata ada di beberapa angka yang cukup bikin kita waspada. Coba kita lihat angka ini, 77 dari 127. Ini adalah peringkat Indonesia dalam Global Hunger Index tahun 2024. Artinya apa? Artinya, dari 127 negara, posisi kita ya di situ. Walaupun ada perbaikan, ini jadi pengingat keras kalau urusan gizi di negara kita ini masih jadi PR besar yang harus segera kita selesaikan. Tapi yang menarik, masalah gizi kita ini punya dua sisi. Di satu sisi, hampir 1 dari 6 anak kita itu kena anemia. Tapi di sisi lain, lihat deh, angka kelebihan berat badan dan obesitas juga makin naik. Nah, ini nunjukin kalau program ini bukan cuma soal yang penting anak-anak makan, tapi tentang makan dengan gizi yang benar dan seimbang. Nah, ini dia gambaran besar pembahasan kita hari ini. Kita bakal mulai dari alasannya, terus sistem pasokannya gimana, kita lihat langsung kayak apa pelaksanaannya di sekolah, apa aja yang perlu disiapin, dan terakhir, gimana kita tahu kalau program ini berhasil. Oke, ayo kita dalami bagian pertamanya. Kalau kita lihat data tadi, jadi jelas banget ya, program ini bukan sekedar program tambahan. Ini adalah solusi yang mendesak untuk masalah gizi nyata yang dihadapi anak-anak kita setiap harinya. Jadi apa sih sebenarnya program Makan Bergizi Gratis ini? Simpelnya, ini adalah program pemerintah untuk ngasih makanan yang sehat dan bergizi buat para siswa. Tujuannya ada dua, bikin mereka lebih sehat secara fisik, yang ujung-ujungnya akan bikin prestasi mereka di kelas juga jadi lebih baik. Tujuannya itu jauh lebih dalam dari sekedar bikin kenyang loh. Program ini dirancang buat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar, bantu menekan angka putus sekolah, dan yang paling fundamental, menanamkan kebiasaan makan sehat yang bakal mereka bawa sampai dewasa nanti. Pertanyaan berikutnya yang logis, dari mana jutaan porsi makanan ini bakal datang? Siapa yang akan masak dan nyiapin semuanya? Nah, sekarang kita bedah sistem pasokannya. Jadi, ada 3 pemain utama di sini. Di tingkat pusat, ada Badan Gizi Nasional atau BGN yang ngatur anggaran dan semua aturannya. Terus, di tingkat lokal, ada yang namanya SPPG. Ini bisa UMKM atau koperasi yang tugasnya masak dan nganterin makanan. Dan yang paling penting, di garda terdepan, ada sekolah Anda yang mengeksekusi dan mastiin program ini jalan lancar setiap hari. Nah, ini bagian yang menarik buat para penggerak ekonomi lokal. Proses buat UMKM atau koperasi biar bisa jadi penyedia makanan ini ternyata dibikin gampang. Cukup daftar online, lokasinya diverifikasi, dan yang paling penting nih, mereka dapat dana operasional di muka. Jadi ini bukan sistem reimburse, jadi mereka bisa langsung kerja tanpa pusing soal modal awal. Oke, sekarang kita sampai ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana sih nanti suasana program ini di sekolah sehari-hari? Yuk kita lihat gambaran alur waktunya. Kira-kira beginilah nanti jadwal paginya. Makanan dari SPPG tiba, terus pihak sekolah langsung melakukan langkah krusial, pengecekan kualitas. Kalau semuanya udah aman, waktu makan bersama dimulai, dan ditutup dengan beres-beres secara teratur. Salah satu tugas paling penting sekolah di program ini namanya uji organoleptik. Wah, kedengarannya teknis banget ya. Padahal simpel kok. Petugas yang ditunjuk itu wajib memeriksa sampel makanan, dilihat warnanya, dicium aromanya, dan dicicipi rasanya sebelum dibagikan ke anak-anak. Ini adalah benteng pertahanan terakhir buat memastikan kualitas dan keamanan makanan. Di dalam kelas, rutinitasnya juga dibuat sangat jelas dan mendidik. Anak-anak bakal dibiasakan buat cuci tangan pakai sabun sebelum makan bareng dengan tertib, lalu bertanggung jawab buat beresin semuanya, dan cuci tangan lagi. Jadi ini bukan cuma soal makan, ini juga pelajaran langsung tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, kita udah tahu cara kerjanya. Sekarang pertanyaannya, apa yang perlu Anda lakukan di sekolah sebelum program ini dimulai? Nah, bagian ini adalah tentang persiapan. Pertanyaan ini langsung buat Anda semua yang ada di sekolah. Apakah sekolah Anda sudah siap? Yuk, kita lihat daftar periksanya biar kita tahu jawabannya. Menurut pedoman resminya, ini adalah beberapa hal mendasar yang wajib ada. Sekolah perlu nyiapin sarana cuci tangan yang layak, lengkap dengan sabun dan air mengalir. Terus, area transit makanan yang bersih dan tertutup, APD seperti masker dan sarung tangan buat petugas, alat ukur tinggi dan berat badan, plus tempat sampah yang tertutup dan terpilah. Pastikan semua ini siap ya. Dan ini poin yang sama sekali nggak bisa ditawar, keselamatan siswa.
Sebelum program dimulai, sekolah wajib mendata setiap siswa yang punya alergi atau kondisi medis khusus terkait makanan. Informasi ini harus segera dilaporkan ke penyedia makanan supaya mereka bisa nyiapin menu alternatif. Ini adalah prioritas nomor 1. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Setelah semua persiapan dan pelaksanaan, gimana kita ngukur dampaknya? Yuk, kita lihat apa saja indikator keberhasilannya. Keberhasilan program ini nggak cuma diukur dari satu hal. Kita akan lihat perbaikan status gizi siswa, tapi juga akan dipantau peningkatan tingkat kehadiran mereka, membaiknya hasil belajar, dan yang nggak kalah penting, perubahan perilaku mereka ke arah gaya hidup yang lebih sehat. Pada akhirnya, ini semua merujuk pada satu visi besar. Program ini bukan sekedar solusi jangka pendek. Ini adalah investasi fundamental untuk membangun apa yang kita sebut sebagai generasi emas Indonesia di tahun 2045. Jadi, saya ingin menutup dengan sebuah pemikiran. Pemerintah memang menyediakan makanannya, tapi tugas untuk membangun kebiasaan, menanamkan karakter, dan memberikan edukasi itu ada di tangan kita semua di sekolah. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mengubah satu porsi makanan ini menjadi fondasi masa depan bangsa? Terima kasih telah menyimak.